Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Dan doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun kegiatan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan ini, kita mau menyerahkan hidup kita kepada pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43, ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita baca secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantaran, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah orang bijak berkata, sebaik apapun masa lalu setiap orang, tapi orang tersebut menginginkan masa depannya harus jauh lebih baik dari masa lalunya. Istilah ini menjadi sebuah kebenaran. Maka tiap-tiap orang untuk memperbaiki kehidupannya harus ada sebuah perubahan demi mendapatkan sesuatu yang baik. Tanpa ada perubahan, maka tidak akan ada sesuatu yang baik akan didapatkan dalam kehidupan. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana umat Tuhan yang dalam konteks mereka di dalam pembuangan Babilonia. Tentu ketika mereka mengalami pembuangan, mereka menderita. Maka umat itu menginginkan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan. Perubahan yang mereka inginkan, bagaimana kehidupan mereka supaya jauh lebih baik. Perubahan yang mereka inginkan, bagaimana sebuah penderitaan berubah menjadi sukacita. Dan sebuah status jajahan berubah menjadi seorang yang merdeka. Nah, akibat dari penderitaan yang senantiasa mereka rasakan di dalam kehidupannya, mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Mereka senantiasa bermohon kepada Tuhan. Walaupun memang ada beberapa orang dari mereka yang terbuang itu menjadi meninggalkan Tuhan selama-lamanya, menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi yang menderita, yang tidak ada kehidupan yang baik, maka pada saat itu Allah berbicara kepada umat itu melalui Yesaya. Pertama sekali Allah memperkenalkan diri kepada umat itu. Perkenalan diri yang Allah lakukan yaitu jelas terlihat dalam ayat 15 sebelum perikop kita ini. Dalam ayat 15 jelas Tuhan katakan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa Allahmu, yang Rajamu yang menciptakan Israel.
baru diperkenalkan kembali. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yesaya memperkenalkan bagaimana Allah yang melepaskan umat Tuhan dari Mesir. Itu juga lah Allah yang akan melepaskan umat itu dari pembuangan Babel. Baik umat Tuhan yang dalam penderitaan di Mesir, kehidupan mereka menderita. Orang yang umat Tuhan yang ada di Babel juga, mereka menderita walaupun karena dosa mereka. Tetapi Allah mau mempertegas, Allah itu tetap sama. Allah itu tetap mengasihi mereka. Allah itu tetap peduli kepada mereka. Itulah yang diperkenalkan oleh Yesaya dalam perikop ini. Dalam ayat 16-17, Yesaya jelas menjelaskan kemahakuasaan Allah. Yesaya menjelaskan bagaimana Allah senantiasa memperhatikan mereka, bagaimana Allah senantiasa yang menunjukkan kemahakuasaannya dengan menghancurkan para musuh-musuh umat Tuhan, musuh Allah pada saat itu. Kereta yang gagah perkasa Allah hancurkan. Kekuasaan daripada Raja Firaun Allah porak-porandakan. Allah itu maha kuasa. Allah itu mampu melepaskan umat Allah dari Mesir, maka Allah yang sama juga akan mampu melepaskan umat itu dari pembuangan Babel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun kalau kita baca dalam ayat yang ke-19, 18, jelas di sana Allah berfirman juga kepada mereka, janganlah ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, dalam ayat 18-19 ini jelas Allah memperkenalkan diri, bagaimana Allah melepaskan mereka dengan cara yang berbeda. Yang dalam arti sederhananya, apa yang Allah lakukan untuk melepaskan umat Tuhan dari perbudakan yang ada di Mesir, itu masih sangat kecil. Allah mampu melakukan hal yang lebih besar. Allah mampu menunjukkan cara yang baru dalam melepaskan umat itu. Benar juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika Allah melepaskan umat Israel dari Mesir melalui seorang Musa, abdi Allah yang Allah pakai, tapi dalam hal melepaskan umat Allah dari Babel, itu adalah Asyur, raja yang tidak mengenal Allah tapi Tuhan pakai. Itu hal yang luar biasa. Jadi Allah mau mengatakan ada sesuatu hal yang baru, perubahan yang baru, cara yang baru, kemahakuasaan yang baru yang akan Allah nyatakan di dalam kehidupan mereka, yang akan Allah tunjukkan kepada mereka untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu perkasa, mampu melakukan segala cara untuk melepaskan umat itu. Yang terpenting adalah bagaimana umat itu menyadari kemahakuasaan Allah, bagaimana mereka mengakui Allah yang berdaulat di dalam kehidupan mereka. Itu yang diinginkan oleh Allah dari umat itu. Makanya dalam firman ini Allah jelas mengatakan bagaimana binatang hutan akan memuliakan Allah, serigala dan unta akan memancarkan bulu. Yang dalam arti Allah mengatakan kelepasan yang akan dilakukan oleh Allah kepada mereka tidak hanya kelepasan dari sebuah penderitaan jajahan atau penderitaan jasmani, tetapi Allah menginginkan umat itu untuk merasakan keselamatan yang luar biasa, untuk merasakan keselamatan yang tidak pernah mereka pikirkan di dalam kehidupan. Yang Allah inginkan dari mereka, bagaimana mereka melihat kemahakuasaan Allah yang benar-benar Allah akan nyatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap situasi berbeda. Cara Allah melepaskan umat Israel, cara Allah melepaskan bangsa Yehuda dari Babel, dan cara Allah melepaskan kita dari dosa tentu berbeda. Kalau Allah melepaskan umat itu dalam perikop ini, yaitu melalui Raja Asyur. Tetapi bagi kita, bagaimana yang Allah lakukan?
Allah lakukan dalam melepaskan kita dari kuasa dosa, tidak lagi melalui orang, tidak lagi melalui bangsa, tetapi Allah itu sendiri yang turun ke bumi, memberikan sebuah perubahan penyelamatan yang begitu dahsyat bagi kita. Jadi kalau umat Allah yang dalam konteks ini, perikop ini, ketika Allah lepaskan, seluruh umat bersukacita. Tetapi kelepasan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, tidak hanya umat bersukacita, tapi seluruh dunia, seluruh makhluk bersukacita. Merasakan bagaimana sesuatu yang luar biasa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman ini mau berbicara kepada kita, mengingatkan kita pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini kita mau diingatkan sesuai dengan tema yang kami buat, mengarahkan diri kepada perubahan yang Yesus bawakan. Bagaimana orang mengarahkan diri kepada perubahan Kristus. Yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah kepada kita. Pertama kita harus sadar, jika Allah mengasihi umat Israel sekalipun mereka berdosa, Allah menyelamatkan mereka, Allah menunjukkan kasih-Nya di sana. Maka kepada kita juga jelas Allah mau sampaikan bahwa kasih Allah tetap nyata kepada kita. Bagaimana kasih Allah tidak pernah berubah kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jangan pernah katakan Allah itu sudah berubah mengasihiku. Allah itu tidak ada lagi. Allah lewat firman ini memastikan kepada kita, Allah itu tidak berubah. Dia senantiasa mengasihi kita, apapun pergumulanmu, apapun permasalahan di dalam kehidupanmu, apapun dosa-dosa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu. Ketika engkau mau mengakui, mau bermohon kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni segala dosamu dan Allah akan melepaskan engkau dari segala dosa. Maka perlu kita ingat dengan sangat baik, kasih Allah nyata dalam kehidupan. Kita harus katakan pribadi pas pribadi, Allah tetap mengasihiku seperti apapun keadaanku, seperti apapun kondisi, seperti apapun yang ku alami dalam kehidupan ini. Tapi kasih Allah, Allahku yang begitu luar biasa, Allahku yang maha kuasa, senantiasa mengasihi kehidupanku. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan supaya kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Ini yang harus kita ingatkan. Umat itu pada saat itu mereka seakan-akan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka banyak kecewa kepada Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan yang kecewa kepada mereka. Nah, lewat firman ini kita diingatkan kita supaya tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan mampu menolong kita. Mungkin dari kita masing-masing berbeda persoalannya, berbeda pergumulannya, berbeda tantangan hidupnya. Tetapi kita harus percaya, apapun persoalan, apapun tantangan hidupmu, apapun yang kamu alami dalam kehidupanmu, kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari segala permasalahan dalam kehidupan. Maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Jangan pernah kita meragukan akan pertolongan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita katakan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita katakan pribadi, apapun persoalanku, Allahku mampu menolongku. Apapun pergumulanku, Allahku mampu menjawabku. Apapun kekhawatiranku, Allahku mampu menguatkan. Kita harus percaya dengan segenap hati dan pikiran hanya kepada Allah saja. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diarahkan, orang percaya harus mengarahkan hidupnya kepada Kristus untuk wujud nyata dari sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mau berubah. Kita mau berubah di dalam iman. Dalam sekecil apapun kita harus mau berubah. Kita harus mau diingatkan. Kita orang percaya harus mau mengupdate diri. Jangan kita sekarang sudah zaman 2022. Tapi pemikiran kita, cara kita masih tetap seperti cara tahun 90-an. Seperti cara-cara nenek moyang kita. Nah, bagi kita pada saat ini, kekristenan masa kini, para hamba-hamba Tuhan, para umat Tuhan pada saat ini harus mau berubah di dalam kehidupan. Dalam hal bertutur kata, apalagi di dalam COVID ini, kita harus mau berubah. Berubah untuk hal yang lebih baik. COVID ini
membuat kehidupan kita berubah, keberimanan kita berubah. Tapi perubahan yang kita lakukan, perubahan yang baik. Jangan sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan kita ditindas atau digilas oleh zaman ini ketika kita tidak mau berubah. Tetapi perubahan yang kita lakukan, perubahan yang mencerminkan kasih Kristus. Yang keempat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini mau mengingatkan kita supaya kita mau diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan yang mau Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus memakai segala daya upaya dan tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-21 itu. Umatku telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuran. Nah, Allah mau memakai kita, pribadi kita lepas pribadi, mau memakai hidup kita untuk memasyurkan kemuliaan Tuhan. Kita mau membuka diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita mau membuka diri untuk alat-alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya semua orang mengenal bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, Allah yang penuh dengan segala keadilan. Seperti ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu soal perubahan yang akan kami sampaikan. Ada dua orang yang bersahabat. Mereka dua orang bersahabat yang dari kecil selalu bersama. Ketika mereka sudah besar, terjadi sebuah perbedaan kepada dua sahabat ini. Suatu ketika mereka ingin melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan yang sama. Satu orang dari yang dua bersahabat ini mengirim lamarannya lewat kantor pos. Sementara satu orang lagi mengirim lamarannya lewat email. Apa yang terjadi? Karena jarak dari kantor pos ke kota, ke tempat yang mereka lamar itu sangat jauh, maka perjalanan cukup lama. Tetapi yang mengirim lewat email itu cepat dan dia dipakai untuk bekerja. Nah, ketika dia sudah dipanggil untuk interview, si kawannya ini lamarannya pun belum sampai. Dia bertanya-tanya. Dan kawannya ini yang mau berubah ini, terupdate ini, dia akhirnya bekerja. Tapi apa yang dikatakan yang tidak mau berubah ini? Dia katakan, aku lebih pintar daripada engkau. Aku lebih hebat, aku lebih telaten. Tapi kenapa engkau dipakai bekerja, sementara aku tidak dipanggil? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, banyak dari kita orang Kristen demikian. Merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Merasa diri kita lebih jago daripada orang lain. Tetapi ketika kita tidak mau berubah di dalam Tuhan, maka kehebatanmu, keluar biasaanmu akan Tuhan hancurkan. Tetapi kalaupun engkau menganggap dirimu ibaratnya tidak hebat, biasa-biasa saja, ketika engkau mau memakai cara-cara Tuhan dalam kehidupanmu, Tuhan akan memakaimu luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu pada saat ini, ajari kami supaya kami menghidupi sabda Tuhan, sehingga terjadi perubahan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kiranya kami semakin percaya, diteguhkan oleh iman kami, bahwa kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kehidupan kami. Ajar kami supaya kami mengandalkan Tuhan, karena kami percaya apapun persoalan kami, Tuhan mampu membantu kami, mengeluarkan kami dari segala persoalan yang ada. Berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Apapun pergumulan mereka, kami percayakan. Tuhan tolong ikut campur tangan, Tuhan tolong angkat. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi orang yang mendapatkan persoalan dalam kehidupan, bantu mereka ya Bapak, supaya mereka menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dan ketika mereka mendengarkan firman-Mu ini, biarkan mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.